Minggu lalu kita bahasannya BSC ya. Minggu lalu ada yang ingat bahasannya apa? Sistem BCS sudah belum ya? Kayaknya udah ya. Ini apakah sudah dijelaskan? Yang ini udah dijelaskan? Sepertinya belum, Ibu. Masa? Belum. Kemarin itu apa? Ketersediaan hayati. Kayaknya udah deh. Belum ya? Iya Bu, belum Bu. Itu ketersediaan hayati kemarin. Kemarin iya ketersediaan hayati, Ibu. Ya udah. Oke. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari ini kita membahas tentang Biopharmaceutical Classification System, di mana sistem klasifikasi biofarmasetikal itu atau sistem klasifikasi biofarmasetika adalah suatu model eksperimental yang mengukur permeabilitas dan kelarutan suatu zat dalam kondisi tertentu. Jadi sistem ini dibuat untuk pemberian oral sehingga pada suatu laboratorium kita bisa melihat bagaimana bioekivalensi suatu obat yang harus memenuhi persyaratan kelarutan dan permeabilitas yang tinggi. Jadi untuk mengetahui bagaimana bioekivalen ya. Kalau mengetahui bioekivalen berarti berapa ketersediaan hayati yang ada di dalam tubuh, maka itu digunakan dengan klasifikasi biofarmasetik atau suatu model di mana kita bisa menghitung kelarutan dan eh, kelarutan dari satu zat. Ya, jadi bioavailabilitas obat itu merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas atau sediaan farmasi. Kenapa di bioavailabilitas itu kan menyatakan ketersediaan hayati di dalam darah ya. Jadi bagaimana kecepatan disolusi dan waktu tinggal obat dalam saluran cerna merupakan faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Nah, di sini sistem dispersi padat dan sistem penghantaran obat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi kecepatan disolusi dan waktu tinggal obat di dalam saluran cerna. Nah, apa tujuan BCS ini? Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan obat dan proses peninjauan dengan merekomendasikan strategi untuk mengidentifikasi uji bioekivalensi. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi pengembangan obat ya. Jadi, pertama kali pengembangan obat itu mungkin diuji coba di laboratorium. Nah, ini digunakan model eksperimental, bagaimana cara mengukur permeabilitas dan kelarutan suatu zat. Yang kedua, untuk merekomendasikan kelas percepatan pelepasan cepat dari bentuk sediaan padat oral yang secara bioekivalen dapat dinilai berdasarkan uji solusi in vitro. Yang ketiga, untuk merekomendasikan suatu metode yang sesuai dengan disolusi bentuk sediaan dengan karakteristik kelarutan dan permeabilitas produk obat.
Ini tujuannya ya. Jadi dia meningkatkan efisiensi, kemudian dia bisa merekomendasikan berapa waktu pelepasan obat yang dibutuhkan, kemudian dia bisa merekomendasikan metode untuk klasifikasi yang sesuai dengan disolusi bentuk sediaan. Nah, klasifikasi BCS. BCS ini diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kelas 1 itu adalah apabila permeabilitas tinggi dan kelarutan tinggi. Ini digunakan untuk senyawa metoprolol, dithiazem, verapamil, dan propanolol. Artinya, apa artinya permeabilitas tinggi dan kelarutan tinggi? Artinya obat kelas 1 ini menunjukkan penyerapan yang tinggi dan disolusi yang tinggi. Sehingga senyawa ini umumnya sangat baik diserap. Senyawa kelas 1 itu diformulasikan sebagai produk dengan pelepasan segera, laju disolusi umumnya melebihi pengosongan lambung. Nah, oleh karena itu hampir 100% penyerapan dapat diharapkan setidaknya 85% dari produk larut dalam 30 menit pada pengujian disolusi in vitro dalam berbagai pH. Oleh karena itu, data bioekivalen in vivo tidak diperlukan untuk menjamin perbandingan produk. Kenapa? Karena kelas 1 ini udah jelas ya kelarutannya tinggi dan permeabilitasnya tinggi. Jadi dia nggak usah lagi kalau misalnya senyawa larutnya tinggi dan daya serapnya tinggi, tentunya senyawa ini penyerapannya hampir 100% ya. Nah, kalau sudah hampir 100% berarti butuh nggak data bioekivalen? Butuh nggak dibandingkan? Nggak ya, karena ini sudah merupakan permeabilitas tinggi dan kelarutan tinggi. Sudah merupakan kelas 1. Yang kedua adalah kelas 2, di mana permeabilitas tinggi serta kelarutan rendah. Obat-obat apa saja yaitu phenytoin, danazol, ketokonazol, asam mefenamat, dan nifedipin. Obat kelas kedua ini memiliki daya serap yang tinggi, tetapi laju disolusinya rendah. Ya. Nah, di dalam disolusi obat secara in vivo, maka tingkat penyerapan itu terbatas, kecuali dalam jumlah dosis yang sangat tinggi. Penyerapan obat kelas 2 ini biasanya lebih lambat dibandingkan kelas 1 dan terjadi selama dalam jangka waktu yang lama. Nah, korelasi in vitro dan in vivo itu bisa diterima untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang ketiga adalah permeabilitas rendah dan kelarutan rendah. Permeabilitas rendah dan kelarutan tinggi. Contohnya adalah simetidin, asiklovir, neomisin, dan kaptopril. Permeabilitas obat akan berpengaruh pada tingkat penyerapan obat, namun obat ini mempunyai laju disolusi yang sangat cepat. Ya, jadi obat ini menunjukkan variasi yang tinggi di dalam tingkat penyerapan obat. Karena pelarutannya cepat, sehingga variasi ini disebabkan oleh perubahan permeabilitas membran fisiologi dan bukan faktor bentuk sediaan tersebut. Ya. Kemudian yang kelas 4 adalah permeabilitas rendah dan kelarutan rendah. Misalnya furosemid. Nah, senyawa furosemid itu memiliki bioavailabilitas yang buruk, sehingga mereka tidak diserap dengan baik dalam mukosa usus. Ya, senyawa ini tidak hanya sulit untuk terdisolusi, tapi sesekali disolusi, sehingga menunjukkan permeabilitas yang terbatas di mukosa saluran cerna. Obat ini cenderung sangat sulit untuk diformulasikan. Jadi tipe-tipe BSC itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 ya. Dari yang gampang pelarutannya hingga yang susah melarutnya. Dari yang mudah terabsorpsi hingga yang susah terabsorpsi. Ya. Kemudian kelas yang digunakan. Ya, suatu obat dianggap sangat larut ketika dosis yang terlarut dalam kurang lebih 250 ml air pada rentang pH 1 sampai 75. Jadi kalau airnya kurang dari 250 ml, pH-nya 1 sampai 75, dosisnya tertinggi dan obat itu sangat larut ya.
maka dianggap obat itu sangat larut dan memiliki kekuatan yang tinggi. Apabila dia dibutuhkan larut dalam kurang dari 250 air dan rentang pH 1,75 1 sampai 75. Kemudian suatu obat dianggap sangat permeabel. Ya, ketika sangat permeabel itu mudah terserap ketika tingkat penyerapannya pada manusia itu lebih dari 90% dosis yang diberikan. Nah, sehingga berdasarkan pada keseimbangan massa atau dibandingkan dengan dosis pembanding intravena. Jadi dianggap sangat permeabel jika penyerapannya lebih dari 90% berdasarkan keseimbangan massa atau ketika dia dibandingkan dengan dosis pembanding intravena. Kemudian suatu obat dianggap cepat melarut ketika lebih dari 85% dari jumlah berlabel bahan obat larut dalam waktu 30 menit menggunakan alat disolusi 1 dan 2 dalam volume kurang dari 900 ml larutan buffer. Jadi digunakan alat disolusi ya, kemudian diberikan larutan buffer, kemudian ternyata obat itu larut lebih dari 85%. Ya, maka itu dianggap obatnya cepat melarut. Nah, sehingga dari tadi kita bicara tentang masalah kelarutan serta laju disolusi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi BCS itu pasti ada laju disolusi, kelarutan, dan permeabilitasnya. Ya, nah, apa artinya laju disolusi di dalam pedoman ini? Suatu produk dikatakan cepat melarut jika tidak kurang dari 85% dari jumlah berlabel bahan obat larut dalam waktu 30 menit. Ya. Menurut Farmakope Amerika, alat disolusi 1 pada 100 rpm dalam volume 900 ml atau kurang di setiap media seperti HCl atau cairan lambung buatan tanpa enzim, larutan buffer pH 4,5, larutan buffer pH 6,8 atau cairan usus buatan tanpa enzim. Ya, kemudian kelarutan untuk menentukan kesetimbangan kelarutan suatu obat, maka harus dalam kondisi pH fisiologis. Profil kelarutan terhadap pH suatu obat itu harus ditentukan pada suhu 30 derajat kurang lebih ditambah 1 derajat dalam media air dengan rentang pH-nya 1 sampai 7,5. Kondisi pH untuk penentuan kelarutan itu dapat didasarkan pada karakteristik ionisasi obat uji. Misalnya, ketika pKa obat berada di kisaran 3 sampai 5 ya, kelarutannya harus ditentukan dari pH sama dengan pKa ya. Nah, kemudian nanti dihitung minimal 3 kali. Larutan buffer standar yang digunakan larutan buffer yang standar yang terdapat di buku Farmakope Amerika ya, USP. Dan dapat digunakan untuk studi kelarutan. Jika larutan buffer ini tidak cocok dengan alasan kimia atau fisika, larutan penyangga lainnya dapat digunakan pH-nya tapi terlebih dahulu pH-nya harus diverifikasi setelah penambahan obat untuk buffer. Kemudian permeabilitas itu didasarkan langsung pada tingkat penyerapan usus suatu obat pada manusia atau tidak langsung pada pengukuran laju perpindahan massa melintasi membran usus manusia. Suatu obat dikatakan sangat permeabel ketika tingkat penyerapan pada manusia adalah 90% atau lebih dari dosis yang diberikan berdasarkan pada kesetimbangan massa atau dibandingkan dengan dosis pembanding intravena. Jadi saya rasa ini bisa dibaca ya bahwa ada bermacam-macam klasifikasi BSC dan punya tujuan tertentu yang salah satunya untuk meningkatkan efisiensi pengembangan obat ya. Kemudian bagaimana apa namanya klasifikasinya dan beberapa obat yang memang bisa dianggap sebagai kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Minggu depan kita ujian ya. Iya, Bu, udah mulai UTS, Bu.
Oke, UTS-nya saya sudah kasih bahan. Belum, Bu. Hmm, dari kuliah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu belum ada. Baru yang awal aja, Bu. Baru 2 PPT yang minggu lalu sama hari ini belum. Baru 2 PPT, padahal kan udah ada 6 kali. Coba dicek. Coba WA-nya eh siapa? Yang biasa WA saya siapa ya? Yang biasa WA saya udah ada belum? Belum ada ya? Hah? Saya, Bu. Udah saya WA lagi, Bu. Coba Lulu tes. Biar saya cek dulu bahan-bahannya. Sudah, Bu. Saya sudah WA Ibu. Ntar. Udah ya, B1, 2, 3, 4. Yang kemarin sama yang hari ini yang belum ya. Iya, Bu. Oke, nah terus. Bentar, saya buka.
Oke, ini adalah PPT minggu awal ya. Nah, ini tolong dipelajari ya, sesuai dengan slide-nya. Nah, ini kan ada sedikit soal apa tuh mencari volume distribusi ya. Nih, ya kan? Perhitungan parameter farmakokinetik. Nah, ini nanti eh, kalian sudah baca buku biofarmasetik dan terapannya belum? Belum, Bu. Hmm. Ya udah, nanti kalian baca aja ya, karena saya ini kan kayak gini nih, gimana log CV, log CP, Kak, kemudian bagaimana cara menghitung kompartemen, itu kalian pelajari ya. Soal-soalnya sebentar. Saya belum pernah kasih soal juga ya, contoh-contoh soal ya. Belum, Bu. Waktu itu Ibu menyuruh satu soal, tapi belum dibahas juga. Hmm, Bentar. Bentar ya. Nah, oke ini ya. Yang sukarelawan dengan berat badan 70 kilogram ya. Benar nggak? Iya, Bu. Ini pernah dikasih, Bu, soalnya. Nih, ya. Jadi seorang sukarelawan dengan berat 70 kilogram diberikan antibiotik dosis intravena dan konsentrasinya dalam serum ditentukan dalam 2 jam dan 5 jam. Setelah pemberian, konsentrasinya jadi 2 jam itu dari 1,2 dan 5 jam itu 0,3. Jadi kalau lihat grafik CP-nya ya kan bisanya gini ya. Kalau grafiknya gitu ya, saya gimana? Ntar dulu saya tulis dulu ya.
Tulisnya pakai apa? Nah, kalau misalnya ini kan gambarnya gini ya, garisnya kan gini, ya kan? Nah, terus jadi kira-kira di sini satu, dua, tiga, empat, lima. Ini satu, ini dua, ya. Ya. Jadi kira-kira kalau konsentrasinya yang satunya masih tinggi di rentang 2 di sini ya. Kemudian kan dia akan berturun kalau di jam 5 kan dia turun nih yang jam kelima. Jadi kan seperti ini ya. Jadi kalau grafik lurusnya jadi seperti ini. Kira-kira ya. Gaplah seperti itu ya. Nah, sekarang dirubah loop dulu. Jadi berapa tes setengah ya waktu paruhnya obat ini bila dianggap kinetikanya mengikuti order pertama. Item begitu bikin beduk mau mana Ya. dia item aku tuh kadang agak Nah, kalau misalnya ditanya tes setengah, rumus tes setengah itu kan yang sudah dipelajari kan 0,693 eh, T1 gini. Ini ada rumusnya tes setengah ya. Tes setengah itu 0,693 kali T dibagi konsentrasi. Nah, sekarang jadi T1 dengan T2. Jadi T1, T2-nya itu kan 0, T2-nya itu kan 5 jam. T1-nya itu 2 jam. Ya, kemudian dikurangin aja dosis T1 T1 dikurangin T2, T2-nya 5 dikurangin 2, kemudian C1 dikurangin C2. Berarti konsentrasi yang pertama itu adalah 1,2 dikurangin konsentrasi yang kedua yaitu 0,3. Ya udah di login ya. Nah, ini kan dia tanya orde ke-1. Jadi kalau orde ke-1 kan orde itu ada orde 0 dan ada orde 1, ada orde 2 ya. Nah, kalau orde 0 kan langsung aja nih, nggak ada kurang-kurangan gini, nggak ada lon kayak gini ya. Tapi kalau orde 1, dia ada pengurangan seperti ini. Yaudah tinggal masukin saja rumusnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa soal. Oke. Nah, ini sebenarnya ada beberapa soal yang kalian harus jawab, ya. Nanti saya kasih soalnya dan saya kasih jawabannya, ya. Nah, tapi saya minta kalian tetap harus membaca buku biofarmasetika dan terapan, ya. Karena takutnya nanti soal ini bisa dikeluarkan di dalam ujian tengah semester. Ya, nah semuanya seperti ini.
Nah, seorang wanita dengan berat badan 50 kilogram diberi obat antibakteri dengan dosis tunggal 6 miligram per kilogram berat badan. Sampel darah diambil pada berbagai jarak dan waktu. Konsentrasi obat ditentukan dalam fraksi plasma dari masing-masing cuplikan darah dan diperoleh data sebagai berikut. Ya, ini datanya. Jadi ketika waktunya 25 menit, konsentrasinya 8. Ketika 5, konsentrasinya 7. Ketika 1, ya, jam pertama, dia konsentrasinya makin berkurang. Ketika jam ketiga, dia konsentrasinya makin berkurang lagi. Ketika jam ke-6, konsentrasinya menjadi 3. Ketika jamnya ke-12, konsentrasinya menjadi 1, ketika jamnya yang ke-18 menjadi 0,4. Nah, kalian harus hitung berapa harga VD, K, dan T setengah untuk obat ini. Ya, bila obat antibakteri ini tidak efektif, berapa lama kerja obat ini? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi obat sampai 99,9%? Jika dosis antibakteri didua kalikan, apakah akan terjadi kenaikan lama kerja dan aktivitasnya? Gitu, ya. Nah, maksudnya eh nah, maksudnya ini adalah tadi soal-soal tadi adalah penerapan dari hitungan seperti ini. Ya, ya, ini dari perhitungan farmakokinetik yang ada. Nih, misalnya tadi T setengah adalah 0,69 dibagi 0,693 dibagi K. Ya, VD, volume distribusi, dosis dibagi konsentrasi. Ya, nah seperti itu. Nih, ya kan? Tadi ada log CP. Nah, ini kalau kalau kalian belajar kayak begini aja lewat slide seperti ini, itu itu nggak akan dapat maksud dan tujuannya, ya. Jadi nanti akan susah kalian mengerjakan soal yang ada, gitu. Jelas ya? Jadi eh, nah ini rumus-rumus yang dipakai, ya. Kemudian ini contoh soalnya yang tadi ya. Nah, ini kalian harus bisa menghitungnya, ya. Oke. Nah, saya akan kasihkan soal ini, tapi tolong kalian baca buku biofarmasetiknya ya. Jelas ya. Nah, ini bisa kalian kerjakan bersama-sama. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, untuk soal UTS kita berapa soal, Bu? Ada esai atau PG, Bu? 40 soal nggak pakai isai. Semuanya pilihan berganda. Kira-kira ada kisi-kisinya nggak, Bu? Biar kita belajarnya bisa lebih spesifik lagi, Bu.
Hmm, soalnya gimana ya? Soalnya kalian pelajari aja dari slide yang sudah dikasih. Bentar, ya. Kisi-kisinya. Hmm, kayak apa ya kisi-kisinya ya? Bentar ya, saya cari kisi-kisinya. Nih, kurang lebih kayak gini ya. Ini contoh ya. Di bawah ini beberapa hal yang berkaitan dengan biofarmasetika yang berpengaruh terhadap absorpsi obat. Jadi, hal-hal yang berpengaruh pada absorpsi obat apa? Kecuali ya, absorpsi itu kan penyerapan obat ya. Nah, ini ada di slide ya. Contohnya kayak gini ya. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian aplikasi ke dalam sirkulasi. Tempat absorpsi obat tergantung pada rute pemberian obat. Misalnya, obat yang diberikan secara oral akan diabsorpsi di dalam lambung. Namun, absorpsinya eh, maksimalnya berlangsung di usus karena di dalam usus memiliki ruang absorpsi yang lebih luas lagi. Faktor kecepatan absorpsi obat dipengaruhi oleh itu ya. Nah, prinsip dasar desain rasional produk obat. Kan ini pernah juga ya, ada sifat fisikokimia obat tergantung dari proses difusi, harus ada perbedaan. Oke. Rute pemberian obat yang intravaskular adalah itu sama dengan apa yang intravaskular. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara makanan dan obat antara lain kecuali upaya meningkatkan laju disolusi melalui sifat fisikokimia suatu obat adalah dengan cara pengurangan ukuran partikel. Berarti kan ukuran partikelnya diperkecil ya, sehingga luas permukaannya lebih besar. Kalau luas permukaannya lebih besar, maka kelarutannya lebih cepat. Nah, ini esai. Ini kalian pelajari hubungan antara obat, produk obat, dan efek farmakologinya. Sebutkan fase biofarmasetik. Kalau ini bentuknya esai ya, tapi nanti pasti dijadikan pilihan berganda. Ada berapa faktor yang berpengaruh pada aktivitas obat? Jelaskan faktor biofarmasetik yang menjadi pertimbangan di dalam mendesain produk obat. Lalu jelaskan faktor yang mempengaruhi kecepatan dan jumlah penyerapan obat secara sistemik. Itu ya? Udah? Iya, Bu, makasih, Bu. Oke. Sekarang saya mau absen dulu.
Diah Ayu ada. Hadir. Anita Rahman. Hadir, Bu. Mala Komalasari. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Rafelina. Hadir, Bu. Lulu. Lulu. Hadir, Bu. Rafelina ada. Putra Felina. Hadir. Septi. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Ibu. Ayodhya. Hadir, Bu. Fahmi. Fahmi. Kami hadir, Bu. Florita. Tadi. Florita. Hadir, Ibu. Ananda. Iskandar Hakim. Hadir, Ibu. Nia Febriana. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Azahira. Hadir, Ibu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia. Hadir, Ibu. Indah. Hadir, Bu. Fatimah. Hadir, Bu. Teguh. Ibu. Grandfield. Siti Askia. Hadir, Bu. Leoni. Hadir, Bu. Helinia. Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Ya, sudah itu aja. Nanti soal-soal, contoh-contoh soalnya saya kirimkan, ya, termasuk dengan file-file yang ada. Nah, silakan sisanya kalian tetap harus buka buku, karena mungkin dari slide yang ada itu lebih banyak penjelasannya di dalam buku. Ya, jelas ya? Baik, Ibu. Oke, itu ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, untuk bukunya sendiri, Bu, ada referensi nggak, Bu? Apa penerbitnya atau pengarangnya, Bu? Atau Hmm, bebas, Bu? Kan bukunya yang itu yang pernah saya kasih tahu. Ntar, saya cariin. Ntar ya. Saya cari bukunya dulu. Yang ini. Ini ya bukunya. Nih, udah lihat? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ini ada di perpustakaan ya. Nah, ini dibaca. Bab 1, bab 2 itu dibaca. Sama soal-soalnya, ya. Karena mungkin kan
karena biofarmasetika ini bukan saya aja dosennya, ada dosen yang lain kan. Nah, jadi kalian juga tetap harus mengantisipasi soal dari dosen yang lain. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, maka kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Coba nanti tolong dikerjakan sedikit-sedikit soal yang saya berikan supaya untuk ini masih ada jamnya sedikit ya. Jadi kalau misalnya ini ada 40 menit lagi, kalian sempat coba kalian baca-baca dan coba kalian kerjakan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.